Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Jack Developer. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu algoritma eh, pembuat keputusan ya. Pembuat keputusan menggunakan analytical hierarchy process atau yang disebut sebagai AHP. Nah, dalam analytical hierarchy process ini dia punya beberapa tingkatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi untuk definisi lengkapnya gini. Analytical hierarchy process merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Jadi kadang kalau kita menemukan masalah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa kriteria, masalah-masalah ini bisa diselesaikan salah satunya dengan analytical hierarchy process. Nah, untuk memperjelas sesi kali ini kita akan membukanya dengan keputusan-keputusan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam contoh kasus yang saya jabarkan hari ini, kita membuat codingan untuk memberi keputusan kepada pelanggan HP mana yang cocok untuk mereka beli. Nah, kalian kan sering tuh, kalau ketika kita lagi mau beli HP, kita compare dulu satu sama lain, kita cari dulu faktor-faktor yang kita butuhkan. Misalnya saya cari model untuk cari handphone untuk model gaming, saya cari handphone yang kameranya bagus, saya cari handphone untuk sosial media, saya cari FPS-nya bagus dan lain sebagainya. Banyaknya faktor yang kompleks ini satu sama lain kita jabarkan jadi satu dan perbandingannya kita olah menggunakan analytical hierarchy process. Jadi dalam topik ini kita ada tiga sesi. Yang pertama introduction, metodenya, dan semanya. Tadi kita udah perkenalan. Kemudian kita coba lihat dari metodenya. Analytical hierarchy process ini sering digunakan sebagai metode pemecah masalah dibanding dengan metode lain karena alasan-alasan berikut. Memang betul banyak metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam suatu keputusan. Namun analytical hierarchy process ini yang salah satunya paling diminati oleh banyak orang. Karena yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi, berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh si pengambil keputusan. Kemudian memperhitungkan daya tahan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Kemudian next, ini adalah skemanya. Skemanya dari atas tuh tujuan. Kita pakai hierarkinya paling atas tuh tujuan. Kita mau mencapai tujuan apa? Seperti contoh tadi, kita mau mencapai tujuan yaitu membeli sebuah handphone. Kemudian ada kriteria 1, 2, 3. Misalnya kriteria 1, saya ingin handphone yang layarnya sudah OLED misalkan. Kemudian kriteria 2, saya pengen baterainya 5000 mAh misalkan. Kemudian kriteria ketiga, saya pengen yang RAM-nya 4 GB misalnya. Nah, itu nanti akan dibagi lagi ke dalam alternatif lain. Misal alternatif 1 ada Samsung S22 Ultra misalkan. Kemudian alternatif kedua ada Xiaomi apa, kemudian ada Realme apa gitu misalkan ya. Oke, kemudian untuk penghitungannya sendiri kita bisa lihat di sini. Langkah-langkah perhitungan AHP. Ya, saya memberikan kredit kepada tim trainit.com yang telah memberikan langkah-langkah perhitungan secara runtut dan mudah dimengerti menurut saya. Yang pertama, seperti tadi, kita menentukan data kriteria, menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1 sampai 9 sesuai teori yang dikemukakan oleh L. Saati tadi. Kemudian menjumlahkan nilai pada setiap kolom matriks yang dibuat sebelumnya. Jadi kita bikin kolom tuh. Kemudian dijumlahkan pada setiap kolomnya. Kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Data yang dihasilkan adalah data normalisasi. Jadi di sini proses keempat ini adalah proses normalisasi data. Kemudian menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapat nilai rata-rata. Data yang dihasilkan adalah data prioritas per kriteria. Nah, di sini ada catatannya nih, sebenarnya perhitungan kriteria selesai sampai sini. Tetapi dalam membuat keputusan penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang terlalu rendah. Jadi kalau kita misalkan kita udah pilih Realme, tapi wah kayaknya kalau kita beli Realme 6 juta mending sekalian beli iPhone aja nih.
Nah, misalkan. Jadi ini kan masih terdapat sebuah apa? Sebuah inkonsistensi ya. Jadi kita nggak mau ada inkonsistensi dalam suatu keputusan. Jadinya kita lanjutkan ke proses keenam, yaitu kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, jumlahkan setiap baris. Hasil dari penjumlahan baris tadi dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada. Hasilnya disebut dengan lambda max, lambda maksimal ya. Kemudian ada ke-10, menghitung konsistensi indeks CI, ini penting banget. Kemudian rumus CI-nya itu adalah lambda max, lambda maksimal. Yang tadi nih, jumlah hasil baginya tadi, yang maksimalnya dikurangi N dan dibagi N, di mana N adalah banyaknya elemen. Misalnya kita punya 9 elemen, ya dibagi 9, dikurangi 9. Kemudian menghitung rasio konsistensi atau konsistensi ratio CR dengan rumus CR sama dengan CI bagi IR, di mana IR adalah indeks random konsistensi. Daftar IR dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini udah paten ya, daftar IR-nya ini udah paten. Jadi kalau ukuran matriks 1,2 nilainya 0, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalian nanti saya sertakan di deskripsi. Kemudian yang terakhir, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun, jika rasio konsistensi CI atau IR kurang dari sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan dinyatakan benar, gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka folder codingan kita. Kita akan masuk ke codingannya. Oke, jadi kita masuk dulu ke direktorinya. Direktorinya, nama filenya ahp. Wait. Oh iya, sorry. Ini lagi kita lihat direktorinya. Oke. cd applications. Oh nggak ada ya, sorry. Oh ya ada ya, ls. Nah, kita cd ke SAM. Saya pakai SAM untuk server lokalnya. Kemudian cd htdocs cd ahp. Nah, oke, kita langsung buka codingannya. Kita buka, saya pakai Visual Studio Code. Kalian boleh pakai config manapun. Kalian boleh pakai text editor manapun. Oke. Jadi di sini kita menggunakan PHP natif. Yang mana ini sebenarnya oke-oke aja kalau kita pakai untuk skala kecil ya. Tapi kalau skalanya udah besar, mungkin kita harus memerlukan sebuah framework. Kemudian ini adalah headernya, kita bagi-bagi. Jadi ada header, hasil, fungsi, footer, editnya, bahkan kita bikin file sendiri. Kemudian jadi ini ada fungsinya adalah file fungsi.php ini isinya adalah rumus-rumus yang akan nantinya dipanggil oleh index.php. Nantinya kita panggil ke sini untuk mengolah data. Kemudian ada header, ada output, prosesnya ada juga di sini untuk submit data. Kemudian di sini kita bisa deklarasi bobot, deklarasi alternatifnya apa saja. Jadi kita deklarasikan nama alternatifnya di sini. Kita sudah ini semua. Kita pakai beberapa third party seperti Chart.js, datatables.net, Semantic UI, jQuery, JSZip, PDF Maker dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita coba lihat langsung ke aplikasinya, itu ada di sini. Nah, ini contoh home dari aplikasinya. Di atas sini ada kriterianya, ini ada 5 kriterianya. Jadi kita bisa langsung di home ini kita bisa langsung lihat kriteria kita berapa, kemudian hasilnya berapa aja gitu ya. Jadi cepat ya, shortcut lah ya. Kemudian di atas ini ada barnya untuk melihat kriterianya seperti apa. Jadi banyaknya kriterianya ada 10 nih, untuk baterai, untuk memori ada 32 dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada deskripsi dari analytical hierarchy proses. Kemudian ada juga cheat sheet tabel tingkatan kepentingan menurut Saati. Nah,
Kemudian di menu kedua ada kriteria. Kita bisa yang tadi itu ya, kita bisa kalau menambahkan kriteria, kita bisa menambahkan kriteria lain. Misal budget, kamera, ukuran layar, memori, baterai, kita mau tambahkan lagi satu, nah itu bisa. Ini tadi ketambah ya. Oke, kemudian di alternatifnya kita tinggal insert aja alternatifnya kayak tadi yang saya bilang tadi ya. Alternatifnya ada banyak, kriterianya ada banyak juga. Kemudian di poin yang tadi itu ada penyebutan membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Nah, ini di sini tuh ada penjumlahan nilai pada setiap kolom matriks yang dibuat. Nah, ini di sini kita menjumlahkan nilai matriksnya. Nilai perbandingannya kita bikin. Misal 2 atau berapa sekian dan lain sebagainya. Yang lebih penting mana? Ini modelnya seperti kuesioner ya. Jadi kita isi dulu mana yang penting, budget atau kamera. Misal budget yang lebih penting, nah nilai perbandingannya 1, oke kita insert 1. Kemudian lain lagi ada perbandingan alternatif, yang tadi alternatifnya iPhone sama Samsung milih mana, iPhone Vivo milih mana, misalkan seperti itu. Ini masih default semua, nanti kalau udah selesai tinggal di submit. Kemudian nanti di sini langsung ada nih perbandingan alternatifnya. Tadi kan di sini ada juga ya di sini ya. Nah, ini menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen. Nah, ini kan udah dibagi-bagi nih. Ada budget, kamera, ukuran layar, memori, baterai, dan lain sebagainya. Kemudian di paling terakhir ada hasil perhitungan yang sudah valid karena udah diproses ya. Diproses oleh si hasil.php ini. Ya. Jadi kita deklarasi dulu. Pertama kan kita hitung dulu jumlah rankingannya, jumlah kriteria, get jumlah kriteria. Kemudian for kita pakai perulangannya, kita pakai nested for, ada get alternatif. Nah, kemudian hasilnya kita show di bawahnya, gitu ya. Simpel banget sebenarnya aplikasinya. Kemudian di sini ada hasilnya, budgetnya berapa nih priority vektornya, kameranya berapa. Kemudian di ranking lah oleh sistem dan ditemukan bahwa peringkat pertama ditempati oleh Xiaomi, kedua iPhone, ketiga Vivo, keempat Redmi, kelima Samsung. Jadi analytical hierarchy proses ini salah satu project yang bisa kalian pakai untuk skripsian. Ini banyak banget dipakai mahasiswa untuk skripsian. Kalau kalian mau codingan ini, kalian tinggal klik link yang ada di bio. Itu kalian tinggal klik aja, nanti kalian diarahkan ke website Traktir. Kalian boleh ganti program ini dengan harga 25.000 aja, murah banget. Kalian udah bisa ambil codingan ini dan codingan-codingan lainnya. Jadi kalau kalian lihat video-video sebelumnya itu ada di sana semua. Kalian boleh ambil shortcut yang manapun gitu ya. Jadi cukup dengan 25.000 kalian dapat semua source code untuk skripsian. Kalian bisa juga kalau kalian mau bimbingan ke saya soal pengerjaan skripsi, penulisan format, kemudian pembuatan website, aplikasi untuk kalian skripsi. Kalau kalian mau request, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Kemudian nanti saya akan hubungi kalian, nanti saya akan bales dan hubungi kalian. Mungkin kalau kalian mau ninggalin komentar request bikinin software apa, kalian tinggal tulis dan tuliskan email. Jangan khawatir, pasti harganya mahasiswa gitu ya. Jadi sekian video kali ini tentang analytical hierarchy proses. Saya sudah lama pengen banget bikin video ini tapi memang belum ada waktu, jadi baru kesempatan sekarang. Terima kasih banyak, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kalian bisa lihat banyak video lainnya. Kunjungi juga video-video lain dan sosial media saya, Instagram, Twitter, dan WhatsApp ada di bawah di deskripsi. Terima kasih.